Rekan Akta, saatnya kita masuk di segmen Sorotan Islam dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Bekasi bersama Hairul Fuad. Assalamualaikum Pak Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Fuad, kita membahas terkait dengan wacana dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengevakuasi warga Gaza, Palestina ke Indonesia. Tentu ini mungkin ada yang setuju dan tidak setuju ya. Beberapa waktu lalu juga dari Donald Trump ingin merelokasi warga Palestina. Ini juga mendapatkan kecaman yang luar biasa, bahkan ingin menguasai Gaza itu. Silakan Pak Fuad. Iya, Mbak Firkan Akta. Sekilas rencana evakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia itu semacam simpati membantu warga Gaza. Tapi bagi yang tidak memahami konteks perang, hukum internasional, ini memang terlihat seperti peduli kemanusiaan. Tapi justru malah blunder. Kalau kita lihat pertama bagaimana diplomasi negara-negara Arab dalam mendukung rakyat Palestina. Kemudian dilihat dari hukum internasional itu sendiri. Dan dari pernyataan Prabowo pun setelah mendapatkan kecaman kiri kanan ada semacam revisi-revisi. Pertama hanya rencana mengevakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia. Lalu kemudian mendapatkan kritik, dikoreksi. Ini sifatnya sementara kok. Kalau nanti udah stabil kita akan kembalikan. Itu ya. Mendapatkan reaksi lagi dari Ormas Islam dan PGI. Kemudian ditambahkan lagi revisinya. Ya, ini pun kita lakukan kalau mendapatkan dukungan dari negara-negara pejuang atau pro perjuangan Palestina. Jadi sebetulnya ini hanya lontaran bagi saya. Tidak difikirkan masak-masak atau matang-matang. Apalagi ini dimunculkan setelah ucapannya Donald Trump yang akan memindahkan warga Gaza keluar dari Gaza. Nah, langkah ini benar-benar langkah kontroversial dalam spektrum diplomasi ya. Jadi evakuasi warga sipil keluar wilayah konflik itu bukan kebijakan standar dalam diplomasi konflik Timur Tengah. Justru negara-negara Arab cenderung menghindari sikap seperti ini. Mengapa? Pertama, beresiko menguntungkan Israel dengan mengosongkan populasi Palestina dari tanahnya. Ini disebut dengan depopulation. Yang kedua, mengarah pada depalestinisasi Gaza yang secara tidak langsung memperkuat ambisi Zionis terhadap wilayah Gaza secara penuh. Karena nanti ini kan akan kosong gitu ya. Dan tolong diperhatikan bahwa ini kan masih di bawah kontrol Israel, seperti warga kita, warga dunia yang mau berkunjung ke Masjidil Aqsa saja itu approval visanya dari pemerintahan Israel. Nah, jangan sampai mereka keluar dari Indonesia gitu, nggak bisa kembali lagi ke Gaza, karena pemerintah Israel punya hak untuk itu. Tidak ada jaminan right of return, hak untuk kembali. Makanya banyak yang mengingatkan hati-hati, jangan sampai peristiwa Nakba 700.000 warga Palestina keluar dari tempat itu, dipaksa keluar dan nggak bisa kembali lagi. Gitu. Ini juga sama. Apa kekuatannya Indonesia misalnya memaksa Israel untuk mengembalikan warga Gaza yang sudah ditampung di Indonesia 1.000 orang. Gitu. Pada akhirnya itu yang dikhawatirkan akan kosong Gaza itu, dan itu melegitimasi Israel untuk melebarkan zona kawasan perumahan dia. Yang kedua, ini dikhawatirkan menjadi apa yang disebut dengan soft ethnic cleansing. Jadi bentuk pembersihan etnis secara halus. Bila dilakukan oleh negara-negara non-Arab seperti Indonesia, apalagi yang disebut dengan non-frontline seperti ini, memberi presiden buruk. Mengapa? Karena solusi terhadap genosida adalah mengeluarkan korban, bukan menghentikan agresor gitu. Kan fokusnya ini mestinya menghentikan tindakan Israel, kekejaman Israel. Rame-rame kita menghentikan, bukan solusinya mengeluarkan korban yang memang itu tanah airnya. Kalau ini dilakukan, ini akan banyak terjadi, negara superpower akan banyak melakukan ini. Dia caplok sebuah negara, dia serang, dia buat rakyatnya menderita, lalu dunia akan udah kasihan, kita ambil saja, kita tampung di negara kita. Nah, itu jadi presiden buruk.
Yang harusnya kita fokuskan adalah bagaimana menghentikan penjajahan Israel, memberikan kenyamanan, proteksi, perlindungan kepada warga Gaza, karena itu tanah air mereka. Iya. Gitu ya. Kemudian yang kedua, setelah apa yang disebut soft ethnic cleansing, dia mengeluarkan korban, bukan menghentikan agresor, memberi celah bagi Israel untuk mengklaim bahwa rakyat Gaza sudah dipindahkan, sehingga mengesahkan pencaplokan total. Warganya sudah nggak ada, gitu ya, maka akan dimanfaatkan oleh Israel. Kita perhatikan juga reaksi organisasi Islam di dalam negeri, MUI, PGI, bahkan PBNU setingkat Ulil Absar Abdallah itu mengkritisi ini blunder, gitu menurut Ulil apa yang dilakukan oleh Prabowo, karena rencana ini tidak membela Palestina secara prinsipil, malah memotong akar perjuangan. Apa itu? Itu hak untuk tinggal dan hidup di tanah air sendiri. Yang kedua, ada kekhawatiran bahwa evakuasi ini akan mengalihkan fokus publik dari kejahatan perang Israel ke narasi humanisme yang semu. Jadi kan fokus kita ini sebetulnya apa yang terjadi di Gaza itu penjajahan, kejahatan perang oleh Israel. Nanti fokusnya jadi berbalik. Jadi fokus ke kemanusiaan, humanisme. Tapi kemanusiaan juga kemanusiaan semu sebetulnya. Itu ya. Nah, selanjutnya nanti kita akan bahas apa motif, implikasi, dan agenda dari rencana ini. Yang namanya bacaan ya. Tidak menuduh, tapi coba menganalisa. Apa sih motif Prabowo melemparkan isu ini? Kemudian implikasinya apa? Dan apa sebetulnya agenda dari rencana ini? Begitu Mbak Ulfi. Ya, memang tujuannya baik ya Pak ya, membantu saudara-saudara kita yang sedang dilanda perang. Tapi kalau kita berkaca Rohingya yang ketika datang ke Aceh justru diusir begitu Pak ya. Bagaimana dengan Palestina, warga Palestina dan sebagainya. Tapi kalau bagi orang, ya ngapain sih Pak harus ke sana, sedangkan warga di kita saja yang juga membutuhkan bantuan. Oke, nggak apa-apa kita membantu mereka, tapi dengan semaksimal kita, kemampuan kita dan sebagainya, sehingga tak menimbulkan konflik yang ada di Indonesia, begitu Pak? Iya, Mbak Ulfi, benar. Itu banyak kritikan. Mengapa fokus keluar di dalam persoalan masih banyak. Justru saya membacanya, apa yang dilakukan Prabowo itu untuk mengalihkan problem yang ada di dalam negeri. Kita lihat sekarang kan isu tentang Indonesia gelap, kelompok oposisi, kemudian ekonomi merosot, lihat harga naik, dolar makin menguat gitu. Rupiah dengan ringgit saja, ringgit ini dalam sejarah selama Indonesia ini penguatan tertinggi. Satu ringgit itu sekarang sudah 3.800. Padahal 20 tahun yang lalu itu masih sekitar 300 rupiah atau 500 rupiah satu ringgit. Sekarang 3.800. Ini problem-problem di dalam. Nah, saya kira gini, untuk setingkat presiden itu kan punya bawahan-bawahan ya. Punya di luar negeri, punya ini yang bisa memberikan masukan. Ini kan bukan hanya lontaran biasa, seperti orang biasa, ya kasihan kita tampung gitu. Tapi punya implikasi banyak. Pertama yang saya soroti, ada pergeseran kalau itu dilakukan ya. Diplomasi Indonesia selama ini. Diplomasi Indonesia selama itu resistif. Ya, sikap klasik RI tentang Palestina. Jadi berubah ke diplomasi evakuatif, sikap Prabowo. Apa itu diplomasi resistif? Menolak penjajahan dalam bentuk apapun. Itu sikap kita selama ini. Nah kalau sekarang ada evakuasi, berubah. Jadi dari menolak penjajahan dalam bentuk apapun, berubah menjadi menyesuaikan diri dengan kenyataan penjajahan. Jadi kenyataannya apa? Rakyatnya makin sengsara, makin ini. Ya udah kita evakuasi. Padahal dulu yang selama ini kita pegang itu menolak penjajahan. Maka harusnya fokusnya menghalangi penjajahan, bukan memberikan mengevakuasi mereka yang jadi korban. Yang kedua, prinsip kita selama ini mendukung kemerdekaan penuh Palestina. Tapi bergeser menjadi apa? Menyediakan tempat bagi warga Palestina di luar negaranya. Nah, padahal kalau mendukung kemerdekaan penuh Palestina, itu kan kita meminta mereka tetap di Palestina sebagai tanah airnya, dan kita bantu bagaimana mereka mempertahankan tanah airnya, bukan malah mengeluarkan mereka dari tempat asalnya.
Yang ketiga, menekan Israel lewat diplomasi global yang selama ini kita lakukan. Tapi dengan konteks ini, ada perubahan, tidak menyentuh akar penjajahan Israel. Kemudian yang keempat, yang selama ini mendukung dua negara Israel Palestina. Ya, tapi dengan cara ini beresiko mengabaikan isu status Palestina. Karena kan tanpa dikosongkan saja Gaza ataupun wilayah Palestina itu sudah dicaplok habis-habisan selama ini. Sekian persen sudah diklaim oleh Israel. Dan jangan lupa tindakan ini, kalau yang saya coba cari wawasan soal hukum humaniter internasional, ini melanggar Konvensi Jenewa 1949. Pihak penjajah tidak boleh memindahkan penduduk asli dari wilayah pendudukan secara paksa atau permanen. Nah, kalau ini dilakukan gitu ya, tanpa jaminan hak untuk kembali, maka ini bisa dianggap mendukung praktek transfer penduduk yang dilarang. Jadi mentransfer penduduk ke tempat yang itu dilarang oleh PBB. Gitu. Mau cara paksa, mau secara halus. Nah, ini kan namanya diplomasi. Ini yang disebut soft ethnic cleansing. Pembersihan etnis secara halus. Jadi bahasanya kemanusiaan, tapi ketika kita tampung di Indonesia, tiba-tiba Israel mengeluarkan pernyataan mereka yang sudah keluar dari Gaza tidak boleh kembali lagi. Gitu. Dan Israel punya otoritas itu karena ini bukan sebuah negara. Gaza itu bukan sebuah negara, masih di bawah kontrol Israel. Kemudian Indonesia bisa terjebak dalam narasi normalisasi kolonialisme Israel. Saya kira ini problemnya, Mbak Ulfi. Bukan hanya sekedar memindahkan, kita kasihan, kita obati di sini, gitu, kita berikan. Cuma problemnya ketika diambil, mereka nggak bisa balik lagi. Benar. Dan kosong Gaza, akhirnya ya leluasa itu Donald Trump dan pihak Israel untuk membangun kembali Gaza sesuai dengan caranya. Apalagi kalau langkah Indonesia diikuti oleh negara-negara lain. Ini kan bahayanya Indonesia ini sebagai negara mayoritas terbesar di dunia. Kalau negara yang bilang Indonesia aja ngambil, gitu ya. Pakistan ambil, Yordania ngambil, Suriah ngambil, semua. Begitu diambilin semuanya, Israel langsung menetapkan kebijakan tidak boleh kembali lagi. Selesai sudah. Gitu. Yang dilakukan oleh Israel saja dalam kasus Nakba, 700.000 itu diusir secara paksa dan nggak bisa kembali lagi. Apalagi ini bukan diusir, itu ya. Diambil oleh negara-negara lain yang tidak punya kekuatan apa-apa. Nah, kita nggak bisa campuri Israel. Nggak bisa, kami akan kembalikan. Ya nggak bisa, Israel yang punya otoritas. Gitu. Ini problemnya, Mbak Ulfi. Pak, ini menjadi pertanyaan evakuasi apa relokasi nih Pak. Sedangkan warga Palestina sendiri pun, saya lebih baik menderita dan mati di tanah kita sendiri daripada harus hidup sejahtera di negara lain, begitu Pak? Iya, pertama dari merekanya sendiri, gitu ya. Meskipun mereka sukarela untuk pindah, itu tetap ini dianggap sebagai cara rekayasa yang soft, yang yang halus untuk memindahkan orang dari tempat tanah airnya. Ini saja dilarang. Apalagi warga Gazanya berkeras, kami tidak mau. Ini tanah air kami. Ini orang Palestina ini kan emang luar biasa, beda dengan peradaban yang lain. Sudah habis-habisan digencet seperti itu, mereka tetap bertahan. Ini tanah air kami. Gitu. Israel tidak hak untuk menduduki tempat kami. Kalaupun skenarionya mereka rela, gitu ya. Karena mereka rela itu kan dalam keadaan terpaksa. Tidak ada makanan, tidak ada minuman, terintimidasi. Lalu dari luar kemudian membantu, mengambil. Nah, ini sekali lagi kelihatannya humanisme, kemanusiaan. Tapi kemanusiaan semu. Gitu. Diambil, lalu kemudian kosong tanah itu, makin leluasa penjajahan. Jadi kasarnya begini, ada perampok masuk rumah kita, ya kan? Gitu, rumah kita udah dikuasai oleh perampok. Yang di dalam rumah itu disiksa, dipukulin, gitu ya. Terus warga dengan Pak RT melihat gitu, bukan mengusir perampoknya, tapi bilang sama perampok, sudah stop sebentar, sini kami ambil. Keluarkan dari rumah itu, kami rawat. Jadi yang disiksa di dalam rumah itu yang punya rumahnya dikeluarkan, dirawat di rumah tetangga. Nah, maling itu leluasa menguasai rumahnya. Begitu yang punya rumahnya sudah sembuh, kami akan kembalikan lagi ya ke rumahnya.
yang malingnya, rampoknya bilang nggak bisa. Ini rumah udah dikuasai. Nah, itu analoginya. Kelihatannya kita peduli kepada pemilik rumah yang disiksa. Yeah. Tapi sebetulnya bukan peduli, tapi malah melegitimasi, menjustifikasi tindakan perampok itu menguasai rumah orang itu. Maka sekali lagi, apapun ceritanya, fokusnya harusnya Indonesia itu pada diplomasi, gitu ya. Yeah. Menekan Israel untuk mendorong negara-negara Arab untuk bersatu, menghentikan genosida, memberikan bantuan kemanusiaan, membantu rekonstruksi Gaza, gitu. Sebatas itu sebetulnya. Dengan begitu kita tetap fokus bahwa diktum kita adalah membela kemerdekaan Palestina. Kalau membela kemerdekaan Palestina kan berarti tidak, kamu jangan kemana-mana, itu tanah kamu. Perjuangkan, kami akan bantu perjuangan kamu mendapatkan tanah itu. Gitu. Bukan bergeser, jadi narasinya kemanusiaan. Sini, kami bantu, tinggal di rumah saya. Sampai kami sembuh, kamu kembali lagi. Begitu sudah sembuh mau kembali lagi, tanahnya sudah dikuasai. Iya, baik. Pak, ini kan ini menimbulkan kontroversi luar biasa. Gitu. Iya. Jadinya kan Indonesia tuh ingin gitu ya, ingin menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan, tapi bahkan dari negara-negara lain emang Indonesia bisa apa, kan jadi diremehkan gitu ya, Pak. Nah, inilah yang saya mau katakan, Mbak Ovi. Ini yang semacam motif. Yeah. Jadi ada 3 motif saya baca apa yang dilakukan oleh Prabowo. Ini semacam soft diplomasi. Yeah. Prabowo ingin menunjukkan kepemimpinan Indonesia dalam isu global, terutama konflik kemanusiaan. Apapun posisi Indonesia selama ini, Prabowo ingin ambil itu. Yang kedua, branding politik global. Sebagai presiden baru, ini adalah langkah cepat untuk mencetak nama di panggung internasional. Apalagi kemudian langsung berkeliling ke negara Timur Tengah, bertemu Qatar, UAE, kemudian Turki, dan juga bertemu dengan Yordania untuk menunjukkan bahwa Indonesia punya peran. Dan yang ketiga semacam balancing act, menarik simpati dunia Islam tanpa harus berkonfrontasi langsung dengan Amerika Serikat atau Israel. Tapi mungkin di catatan penting buat saya, ada implikasi strategis yang cukup berbahaya. Dalam konteks internal, ini meningkatkan perdebatan ideologis soal peran Indonesia. Apakah hanya sebagai negara netral atau pembela Palestina? Yeah. Kita ini netral atau bela Palestina sebetulnya? Gitu ya. Yang kedua, dalam konteks regional, ini bisa memicu ketegangan dengan negara-negara Arab seperti Mesir, Yordania, Lebanon yang selama ini menolak pengungsian massal warga Palestina. Dan yang ketiga, dalam konteks internasional, Indonesia bisa dianggap melegitimasi praktik pemindahan paksa oleh Israel yang dilarang dalam hukum internasional. Dan yang terakhir, dalam konteks domestik, bisa jadi ini nanti akan jadi sasaran kritik nasional jika evakuasi ini benar-benar dibawa. Karena apa? Seperti Mbak Ulfi katakan tadi, ini bisa dianggap merupakan isu dalam negeri. Ada masalah Papua, ada masalah ekonomi, ada korban bencana yang lain. Ngapain ngurusin warga luar yang justru menimbulkan kontroversi? Begitu, Mbak Alfi. Kita tahu tokoh warga Indonesia yang tinggal di Palestina, Abdullah Onim juga menolak gitu, Pak ya. Ini kan sudah bertahun-tahun kita harus berjuang dan sebagainya, tentu kan nggak akan bisa meninggalkan warga Indonesia, padahal dia Abdullah Onim ya yang tinggal di Gaza Palestina pun juga menolak hal ini, Pak Fuad. Iya betul. Jadi para aktivis yang ada Indonesia yang ada di Palestina itu memahami betul gitu ya perjuangan mereka, nafas mereka. Memang mereka ingin berjuang. Mereka bukan untuk dikasihani dalam hal artian ditampung di negara lain di luar gitu. Mereka itu tanahnya, itu hak mereka, dignity untuk dipertahankan dan untuk mengusir penjajah. Dan pembelajaran kepada seluruh dunia bahwa nggak bisa sebuah negara tiba-tiba mencaplok negara lain gitu. Itu yang melanggar asas kekeluargaan internasional. Itu kan pelajaran berharga. Kalau ini dilakukan, itu akan leluasa negara superpower datang ke negara kecil dia caplok gitu ya. Kemudian rakyatnya tersiksa, dipindahkan solusinya. Nah itu yang sangat tidak proporsional sama sekali. Nah, mengapa Prabowo melakukan itu meskipun menimbulkan kontroversi? Bagi saya ini memang manuver simbolik, mengalihkan sorotan publik dari isu-isu domestik, gitu ya. Soal ekonomi, soal tekanan oposisi, konflik dalam koalisi pemerintahannya. Yang kedua tes elektabilitas politik internasional. Langkah ini bisa dilihat sebagai tes pasar.
untuk menggiring opini internasional bahwa Indonesia siap menjadi aktor regional baru dalam isu Palestina. Kan selama ini dianggap siapa sih lu? Indonesia nggak melakukan apa-apa, tiba-tiba sekarang memberikan solusi evakuasi 1.000 warganya. Nanti akan kami kembalikan. Itu. Saya kira itu, Mbak. Ya, kalaupun dibawa ke Indonesia mau taruh di mana ya, Pak ya? Saya sempat dengar nanti akan diberikan beasiswa untuk kuliah di Unhan, nanti tempat yang lain gitu. Karena Presiden akan bilang ya kalau sudah stabil kita akan kembalikan. Ya itu tadi pengamat internasional mengatakan nggak semudah itu kita kembalikan mereka ke Palestina. Israelnya punya kuasa, nggak bisa masuk lagi. Selesai sudah. Kalau perlu yang ada nih, Anda ambil lagi nih, gitu. Ini masih banyak yang tersisa, ambil lagi. Kan Israel paling tidak begitu. Gitu. Kalau senang betul kalau ada negara-negara manapun yang mengambil warga Palestina dari Gaza. Dengan begitu pasti banget Israel ini kosong, sudah kami tempati. Ada perlawanan. Gitu. Saya kira itu. Ya, banyak jalan untuk mencari pahala dan ridho Allah dengan membantu saudara kita tanpa harus merelakan, mengorbankan negara Indonesia yang masih sangat membutuhkan gitu ya Pak ya. Betul Mbak Ovi. Banyak cara, misalnya meningkatkan bantuan kemanusiaan langsung di Gaza, mendorong upaya diplomatik dan advokasi PBB, mendukung penguatan infrastruktur rumah sakit, dan menggalang aliansi negara-negara Islam untuk menekan Israel secara kolektif. Saya kira ini pilihan-pilihan yang masih bisa kita lakukan. Gitu ya. Baik. Semoga apa yang disuarakan oleh masyarakat untuk menolak relokasi atau mengevakuasi warga Gaza Palestina ke Indonesia dapat didengar dan tentunya ada solusi yang terbaik begitu ya Pak ya. Betul Mbak Ulfi, kita coba berikan catatan kritis agar pemerintah Indonesia bukan hanya melakukan kesalahan, tapi khawatir kesalahan itu nanti diikuti oleh banyak negara dan makin melegitimasi penjajahan Israel. Baik. Terima kasih Pak Fuad sudah berbincang bersama Dakta di pagi ini. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ulfi dan Dakta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorotan Dunia Islam. Rekan Dakta, demikian sorotan dunia Islam dari Dewan Dakwah Islami Indonesia Kota Bekasi, Heru Fuad.